Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para kiai, para ustadz lan ustadzah, para hadirin lan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu saum di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pelajaran dari kisah penciptaan Abul Bashar, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita semua, menceritakan kepada kita semua. Ceritanya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikatnya. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, aku akan menciptakan di bumi itu seorang khalifah, seorang pemimpin alam semesta ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam yang tujuannya adalah menjadi seorang pemimpin untuk alam semesta ini. Nah, ini satu keistimewaan Bapak Ibu sekalian. Jadi nenek moyang kita Abul Bashar, Adam alaihissalam, dan juga anak turunnya itu memang sudah didesain oleh Allah untuk menjadi seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin yang memimpin alam semesta ini, yang mana kebaikan dan keburukan alam ini sangat bergantung dari kita sebagai manusia. Nah, karena begitu besarnya tanggung jawab itu, maka kemudian malaikat yang diajak dialog oleh Allah ini agak meragukan terkait dengan kompetensi, terkait dengan kemampuan yang dimiliki oleh
Adam dan juga anak turunnya itu untuk menjadi seorang pemimpin di alam semesta ini. Mereka itu kemudian bertanya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, ataj'alu fiha, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan untuk di muka bumi ini ataupun alam semesta ini may yufsidu fiha, yaitu orang yang membuat kerusakan, wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah. Jadi Allah, para malaikat itu agak ragu terhadap kompetensi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia. Apakah kita mampu untuk kemudian menjadi seorang pemimpin, atau sebaliknya kita sebagai umat manusia itu justru membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sebagai seorang khalifah, amanah sebagai seorang pemimpin alam semesta ini, itu memang tugas yang maha berat. Makhluk-makhluk yang lain, ya, diceritakan dalam surat Al-Ahzab ayat 72, itu kan menolak untuk menerima amanah yang begitu berat itu. Kata Allah atau cerita Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu disebutkan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Ya, kami pernah menyampaikan amanah kepemimpinan itu kepada langit, bumi, gunung-gunung. Fa'abaina ayahmilnaha, tetapi mereka semua itu tidak mau ayahmilnaha, untuk memikul daripada tanggung jawab itu. Wa asfaqna minha wa hamalahal insan, yang mana kemudian tanggung jawab itu diserahkan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam karena memang langit, bumi, gunung-gunung itu nggak mau untuk kemudian menjadi pemimpin alam semesta ini. Nah, ketika Allah menciptakan itu, memang malaikat agak meragukan tentang kompetensi, kemampuan yang dimiliki oleh manusia, karena memang generasi sebelum manusia itu ada satu generasi. Kalau kita membaca tafsir Jalalain itu disebutkan yang disebut dengan Abul Jan, generasi Abul Jan, yang mana generasi itu pernah hidup di alam semesta sebelum manusia, tetapi mereka itu saling menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi itu, sehingga kemudian tidak satu pun dari mereka itu tidak selamat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian generasi yang berikutnya adalah manusia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala mendesain kita semua untuk sebagai pemimpin di alam semesta ini. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah merupakan tanggung jawab yang sangat berat yang dipikulkan oleh Allah kepada Nabi Adam dan juga kita sebagai manusia. Tetapi Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu paham dan ngerti bahwa tugas kepemimpinan itu sangat berat. Oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan apa? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan kemampuan akal. Kemampuan akal, yang akal manusia itu adalah di atas rata-rata makhluk yang lain. Yes. Artinya bahwa makhluk yang ada di muka bumi itu atau di alam semesta itu diberikan akal juga oleh Allah. Tetapi akalnya itu tidak ada yang menandingi kehebatannya yang dimiliki oleh manusia itu. Jadi manusia memiliki akal di atas rata-rata dari makhluk atau segala makhluk
yang ada di alam semesta ini. Nah, ini bekal yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keinginan, syahwat ataupun nafsu kepada kita sebagai manusia. Karena apa? Syahwat ataupun nafsu itu kalau dikelola akan membawa kemajuan bagi kita semua. Karena apa? Karena nafsu itu ada yang dirahmati oleh Allah, tetapi juga ada nafsu yang dilaknat oleh Allah. Begitu. Nah, nafsu yang dirahmati oleh Allah ini artinya nafsu yang terbimbing oleh akal dan terbimbing oleh wahyu. Ini akan membawa kemajuan bagi kita semua, bahkan seluruh alam semesta itu. Nah, ini tidak diberikan, ya, walaupun malaikat itu adalah makhluk yang mukarramun, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, tetapi malaikat tidak diberikan bekal yang semacam keinginan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia itu. Karena apa? Karena keinginan yang dimiliki oleh manusia itu akan membawa manusia itu kepada, ya, kompetisi ke arah yang lebih baik dan seterusnya. Sementara malaikat itu hidupnya konstan. Ya, konstan dari dulu sampai sekarang, ya, uripe begitu, konstan. Tidak ada yang aneh-aneh. Ya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala itu ngerti, faham tentang kepemimpinan yang berat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu di dalam setiap periode mengirim risalah, mengirim utusan, mengirim kitab suci, ya, ataupun ajaran kepada manusia itu yang dibawa oleh para malaikat Jibril, yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, yang tujuannya supaya manusia ketika memimpin di alam semesta ini sesuai dengan koridor ilahiyah, sesuai dengan koridor koridor robani, koridor Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 bekal inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan apa yang kita miliki, ada akal, ada keinginan, kemudian dibimbing oleh wahyu, risalahnya Allah Subhanahu wa taala, itu akan membawa sesuatu yang luar biasa bagi kita, bagi kehidupan kita sebagai seorang manusia. Oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ahzab itu ayat terakhir itu dikatakan innahu kana zaluman jahula. Jadi kepemimpinan, amanah kepemimpinan yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu bisa berpotensi gagal ketika manusia itu kana zaluman jahula. Ketika manusia itu yang pertama adalah zalim, memiliki sikap zalim. Artinya sikap zalim itu adalah sikap yang tidak berpihak kepada kebenaran, jauh dari sikap lurus, jauh dari sikap keterbimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu melenceng dari nilai-nilai kebenaran, maka pastikan kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pasti gagal. Yang hal itulah yang kemudian yang diramalkan oleh para malaikat, yang ditanyakan oleh Allah kepada para malaikat itu. Ya, ditanyakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip-prinsip kebenaran itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah dalam setiap periode kehidupan manusia itu adalah dalam rangka untuk senantiasa manusia itu terguide, manusia itu senantiasa terbimbing ke arah kebenaran sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan risalah Al-Qur'an kepada kita semua, yang kita baca pada saat setiap bulan Ramadan, kita tadarusi, yang tujuannya adalah kita semua terbimbing ke arah kebenaran. Supaya apa?
supaya tugas kepemimpinan, amanah kepemimpinan yang berasal dari Allah itu kita sukses, jangan sampai kemudian kita gagal. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jahula, penyebab yang kedua kegagalan amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah karena kita adalah bodoh. Maksudnya bodoh itu adalah kita sebagai umat manusia melawan fitrah kita. Mengapa kok melawan fitrah kita? Karena fitrah manusia itu adalah memiliki keinginan belajar. Manusia itu adalah makhluk pembelajar. Hal ini yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu ya begitu hidupnya. Malaikat ya begitu, tidak ada kok kemudian fluktuasi, tidak ada dinamika dalam kehidupan. Tetapi manusia itu hidupnya itu akan mengalami keberanjakan karena mau belajar. Nah ini, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian menjadi penyebab keunggulan Nabiullah Adam alaihissalam ketika dikompetisikan dengan malaikat. Ketika malaikat itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kompetensi Nabi Adam itu kira-kira mampu ataukah tidak, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengajari Adam, juga mengajari malaikat. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 umpamanya, Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajari Adam al-asma, nama-nama pengetahuan, kullaha, semuanya yang ada di alam semesta ini diajarkan kepada Adam alaihissalam. Summa aradhum 'alal malaikah, demikian juga malaikat diberikan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, ambiuni, beritahukan, presentasikan kepadaku tentang nama-nama ilmu pengetahuan itu, wahai malaikat, in kuntum shadiqin, sekiranya kok kalian itu termasuk orang-orang yang benar. Ya, tetapi kemudian malaikat tidak mampu untuk mempresentasikan pengetahuan yang telah diajarkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang malaikat tidak didesain ke arah sana. Malaikat itu didesain berdasarkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Konstan, ya, nggak memiliki keinginan makhluk pembelajar begitu. Nah, akhirnya apa? Kemudian karena tidak mampu itu, malaikat itu berkata kepada Allah, ya, berkata kepada Allah terhadap kelemahan yang ia miliki itu tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat menyatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki pengetahuan, ilmu, kecuali apa yang telah engkau ajarkan itu kepada kami. Jadi malaikat tidak mampu mendeskripsikan tentang ilmu pengetahuan yang lebih dalam begitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka kemudian setelah malaikat itu menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam, ya Adam, ambihum bi asma. Ya, wahai Adam, coba kamu melakukan presentasi itu. Maka kemudian falamma amba'ahum, tatkala Nabi Adam itu memberikan presentasi, mampu menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam akul lakum, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku, kata Allah,
adalah zat yang mengetahui tentang rahasia langit dan bumi, dan mengetahui segala sesuatu yang kalian tidak ketahui begitu. Itu firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kebanggaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Adam yang selama ini diremehkan oleh makhluk langit. Ya, tetapi ketika Nabiullah Adam itu belajar, mampu mempresentasikan pengetahuan yang diperolehnya itu, dipuji oleh Allah, yang kemudian juga dipuji oleh para malaikat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa kalau kita memang sebagai seorang manusia mau belajar dengan baik, belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita tadarus, kita fahami ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang kemudian membawa kita ke arah kebenaran, ya insya Allah bahwa kita ketika hidup di dunia ini sebagai seorang khalifah, insya Allah akan menjadi sukses. Tetapi sebaliknya, kalau kita kok kemudian punya Al-Quran, Allah sudah mengirimkan Al-Quran kepada kita semua, sementara Al-Quran kita abaikan begitu saja, ya, kita baca tidak, memahami maknanya juga tidak, apalagi kok kemudian mengamalkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi potensi bagi kita untuk kita sebagai orang yang gagal hidup di muka bumi ini, karena kita jauh dari nilai-nilai syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tes yang dilakukan oleh Allah kepada malaikat, kepada Nabiullah Adam alaihissalam, dan Nabiullah Adam alaihissalam menunjukkan potensinya yang sangat bagus ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran tentang kita, Bapak Ibu sekalian. Gambaran tentang kita semua. Kita itu karena nenek moyang kita Nabiullah Adam, ya kira-kira jadi seperti itulah kita. Jadi kita memang diberikan potensi kemampuan yang di atas rata-rata oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yang tujuannya itu semua adalah dalam rangka supaya kita itu sukses di atas dunia ini, menjadi seorang khalifah, memimpin alam semesta ini, sehingga berdampak kepada kemaslahatan bagi alam semesta, bukan sebaliknya, berdampak kepada kerusakan di alam semesta ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan sikap makhluk terhadap penciptaan Adam alaihissalam. Nah, ini tadi yang pertama, yaitu sikap meragukan kemudian berubah memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang dimiliki oleh para malaikat. Pada awalnya malaikat itu meragukan ya tentang kemampuan manusia itu, tapi kemudian berubah setelah melihat ya hasil dari tes yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya itu tadi. Kemudian dari meragukan sifat malaikat kemudian menjadi mengakui dan kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari situlah karena malaikat itu kalah dikompetisikan dengan Adam alaihissalam, maka malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sujud. Nah, sujud maksudnya di sini sujud itu adalah untuk ikroman, memuliakan. Ya, memuliakan kepada Adam alaihissalam. Nah, ini. Jadi para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam sebagai ikroman, untuk memuliakan karena kehebatan Adam itu dibandingkan dengan kelompok malaikat yang lain. Oleh sebab itu kemudian malaikat itu orang yang mulia, memiliki sikap yang mulia, sehingga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap perintahnya langsung dilakukan dan dikerjakan. Sehingga para malaikat itu semuanya sujud kepada Adam itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Karena kemuliaan malaikat itu, Bapak Ibu sekalian, tunduknya kepada Allah itu luar biasa. Maka kemudian sujudnya para malaikat kepada Adam itu tidak mengurangi kemuliaan para malaikat itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi justru bahwa malaikat itu karena taat dan tunduk kepada perintah Allah, dia menjadi makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah. Sehingga kemudian para malaikat itu nantinya mendapatkan tugas. Mendapatkan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Tugas menyertai manusia. Yang pertama adalah tugas malaikat itu adalah tugas risalah. Maksudnya tugas risalah itu adalah bahwa malaikat itu adalah memiliki tugas untuk menyampaikan pesan dari Allah kepada manusia. Sebagai contoh, namanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu karena mendapatkan bimbingan malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad karena tugas risalah. Allah punya pesan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka pesan itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dalam setiap periode kenabian begitu, Bapak Ibu sekalian. Dari Nabi Nuh, dari sampai Nabi yang terakhir, itu begitu. Malaikat itu datang kepada para nabi itu untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterima sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai bimbingan ataupun irsyadat, ya, kepada umat manusia. Dan ini tugas mulia, ya, tugas mulia. Karena apa? Karena tadi kemuliaan malaikat itu yang tunduk kepada perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah tugas malaikat adalah menyertai manusia yang berfungsi sebagai muraqabah, pengawasan. Jadi malaikat bertugas untuk mengawasi manusia terkait dengan tugas manusia sebagai seorang khalifah. Jadi malaikat memiliki tugas untuk memonitor setiap aktivitas manusia, apakah apa yang dikerjakan oleh manusia itu apakah berhasil ataukah sukses, semuanya dicatat dengan rapi oleh para malaikat. Yang itu semua nantinya akan dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dua tugas itulah yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat dalam rangka untuk mendampingi manusia di dalam manusia itu menunaikan amanah selama hidup di dunia, yaitu amanah sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu tugas risalah, menyampaikan pesan Allah, menyampaikan perintah-perintah Allah, menyampaikan larangan-larangan Allah kepada para nabinya, yang dari para nabinya itu ditunaikan, disampaikan pula kepada umatnya. Dan yang kedua adalah tugas muraqabah, yaitu tugas pengawasan kepada manusia. Apa saja yang dilakukan oleh manusia dicatat dengan rapi oleh para malaikat dan disampaikan oleh malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena malaikat itu begitu tunduknya kepada perintah Allah, diberikan fungsi yang demikian itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sikap yang kedua adalah golongan yang meragukan dengan kedengkian dan kesombongan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menciptakan Adam alaihissalam yang bertugas sebagai seorang khalifah, nah ini ada segerombolan ya makhluk yang meragukan ya, dan juga bersikap sombong dan dengki terhadap penciptaan Adam itu sebagai manusia dan juga anak turunnya itu. Siapa itu? Yaitu iblis, ya, laknatullah. Jadi golongan iblis itu dari semenjak awal sudah sangat dengki terhadap keberadaan manusia itu tadi. Ya. Oleh sebab itu maka ketika dikompetisikan dan kalah, ya, maka ya tetap saja nggak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iblis tidak mau tunduk kepada perintah Allah. Karena apa? Dia merasa
lebih merasa unggul, merasa sombong, merasa lebih hebat daripada Adam alaihissalam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis itu, golongan iblis itu, qala ma manaka alla tasjuda id amartuka. Kata Allah kepada golongan iblis itu, ma mana'aka, apa yang menghalangimu wahai iblis, alla tasjuda id amartuk, ketika Anda tidak sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan Anda sekalian. Maka kemudian iblis menjawab, anna khairum minhu, wahai Tuhan, wahai Allah, karena aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku itu diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih superior, lebih hebat, inilah yang kemudian menjadikan iblis sebagai orang yang sombong dan juga dengki. Karena dia merasa lebih hebat, loh mengapa yang diangkat sebagai pemimpin kok malah Adam, bukan saya, kata iblis kira-kira begitu. Padahal dari sisi penciptaan aku lebih hebat. Maka kemudian dia membangkang kepada Allah. Karena dia membangkang itu, maka dia menjadi makhluk yang terlaknat. Ya, disebabkan dia iri, dengki, takabur, dia membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kemudian dia makhluk yang pertama terusir dari surga, yang pada awalnya hidup bersama di surga, kemudian dia menjadi makhluk yang pertama terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dia itu sudah dicap sebagai makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tersesat ataupun sesat itu tadi, maka kemudian dia mengakui di hadapan Allah, kemudian mengiba kepada Allah. Nah, ini permintaan. Ini permintaan terakhir yang dikabulkan oleh Allah. Permintaan iblis ya, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia ke bumi. Apa itu? Kata iblis begini, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, wahai Tuhan, Rabbi bima aghwaytani, karena engkau telah memutuskan aku itu sesat, maka jadikanlah aku untuk kemudian menggoda manusia itu, menjadikan segala sesuatu yang berupa perbuatan maksiat itu sesuatu yang sangat baik, sehingga kemudian mereka itu akan menjadi sesat, atau aku akan menyesatkan mereka nantinya. Maksudnya Adam dan anak cucunya akan terus digoda dan disesatkan oleh iblis itu. Nah, ini permintaan yang terakhir yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan itu. Ya, jadi iblis, selama kita itu masih ada, manusia itu masih ada di muka bumi, iblis pun masih tetap ada, terus menggoda kita. Yang tujuannya untuk menggoda kita, menggelincirkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sudah apa yang dimintakan oleh iblis ini sudah dikabulkan oleh Allah. Ya silahkan, kalau kamu mau menggoda Adam, menggoda Hawa, menggoda anak turunnya, ya silahkan saja. Ya begitu. Menggoda, kalau sekiranya mereka itu mau ikut denganmu, ya silahkan. Kalau mau taat kepadaku, ya silahkan. Ya begitu. Itu diserahkan begitu. Karena apa? Karena manusia itu memiliki akal pikiran. Memiliki akal pikiran. Akal pikiran manusia tidak konstan. Ya begitu. Maka disinilah iblis mulai menggoda kepada kita semua manusia, yang dimulai kepada Abul Bashar, ya, bapak manusia itu tadi, yaitu Adam alaihissalam, yang akhirnya kemudian Adam dan Hawa itu pun jatuh kepada godaan iblis.
Nah, begitu. Jadi Adam dan Hawa itu jatuh kepada godaan iblis. Ya, apa? Adam alaihissalam kalau diceritakan di dalam ayat Al-Qur'an begitu, itu digoda dengan dialog antara iblis dan Adam alaihissalam, yang akhirnya kemudian dari dialog itu kelihatannya meyakinkan bahwa iblis itu betul-betul bisa meyakinkan, dan kemudian dia ngomong kepada Adam dan Hawa itu, inni lakuma laminan nasihin, wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya aku ini diutus oleh Tuhanmu sebagai penasehat. Nah, begitu. Jadi iblis ngaku-ngaku sebagai seorang penasehat. Maka karena aku ini diutus oleh Tuhanmu sebagai penasehat, ya ikutilah itu nasihat-nasihatku ini. Ya, begitu. Termasuk umpamanya Tuhanmu melarangmu memakan atau mendekati buah khuldi, ya, atau pohon khuldi itu, ya tujuannya supaya kamu tidak menjadi malaikat. Itu rahasianya, itu rahasia. Yang tahu cuman saya, aku ini. Kan aku ini adalah penasihatmu, ya aku beritahukan kepadamu, kira-kira begitu. Ya. Jadi kalau kamu makan pohon ini, kamu dekat-dekat ini, nantinya kamu seperti malaikat. Maka kamu nggak boleh dekat-dekat itu, nanti kamu menjadi malaikat seperti malaikat itu. Maka kemudian mulailah kemudian Adam itu ingin mencoba-coba itu dari bujuk rayu itu. Akhirnya kemudian Nabi Adam alaihissalam betul-betul digelincirkan oleh iblis laknatullahi, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Yang akhirnya iblis, setan itu menggelincirkan keduanya, Nabi Adam dan Hawa itu, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Yang akhirnya akibat tergelincir, ya, godaan iblis itu, akhirnya kemudian Nabi Adam itu keluar, ya, keluar dari tempat tinggalnya itu. Yang akhirnya apa? Akhirnya Adam dan Hawa juga terusir dari surga. Nah, ini makhluk yang kedua. Setelah iblis, Adam dan Hawa terusir dari surga. Akhirnya apa kata Allah? Wa kunna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Oleh sebab itu, turunlah kalian itu dari surga ini. Ya, sebagian di antara kalian terhadap yang lainnya adu, sebagai musuh. Ya, sebagai musuh. Antara satu dengan yang lain saling memusuhi. Walakum fil ardi mustaqar. Sementara kalian di muka bumi itu tinggal beberapa saat, wa mata'un ilahin, ya, sampai pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena Adam dan Hawa menikah itu tidak membangkang kepada Allah. Dia salahnya karena faktor digoda. Salahnya itu karena faktor digelincirkan oleh godaan yang berupa iblis itu. Maka Nabi Adam dan Hawa itu, Bapak Ibu sekalian, itu ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pertaubatannya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis. Kalau iblis itu melakukan pelanggaran karena pembangkangannya, membantahnya kepada Allah. Tapi kalau Adam tidak, karena dia digelincirkan, ditipu, diapusi. Jadi iblis datang kepada Adam ngaku-ngaku sebagai penasehat yang diutus oleh Allah. Sehingga kemudian Nabi Adam itu terbujuk rayu dengan nasihatnya iblis itu tadi. Sehingga akhirnya dia yang aturan tidak boleh mendekati pohon yang terlarang itu, dia mendekati dan memakan buahnya bersama istrinya itu tadi. Yang ternyata dari sebab itulah menjadi kehinaan Adam dan Hawa. Jadi dia memakan pohon buah khuldi itu tadi bukan karena dia melanggar perintah Allah, karena dia digelincirkan, ditipu, dibujuk rayu. Ada penasihat yang datang dari Allah
untuk menasihati Nabi Adam alaihissalam untuk membongkar tentang rahasia. Mengapa kok kemudian ini ada larangan untuk memakan pohon ataupun buah khuldi itu tadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka perbedaannya mengapa kok kemudian Nabi Adam dan Hawa itu diterima tobatnya, karena dia tidak menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh karena bujuk rayu ataupun godaan iblis laknatullah itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, yang digambarkan dalam sosok nenek moyang kita. Jadi kita kalau sudah dalam posisi yang terhormat, ya, posisi yang bagus, menduduki sesuatu, dimuliakan dan lain sebagainya, itu banyak godaan. Ketika iblis datang kepada iblis datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam, Adam itu memiliki kemuliaan yang begitu luar biasa di surga. Ya, memiliki apa saja di surga. Tetapi itulah yang kemudian godaan datang kepada iblis. Nah ini yaitu tadi, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan. Biasanya sesuatu kalau sudah kita dapatkan, orang itu akan mencari sesuatu yang lebih tinggi. Hidup yang baik saja tidak cukup. Nabi Adam alaihissalam ketika diceritakan tentang kekekalan hidup, ketika memakan buah khuldi itu tadi, dia mencoba karena dia ingin hidup kekal untuk selama-lamanya di surga sebagaimana yang dimiliki oleh malaikat itu tadi. Dan maka dia ingin hidupnya itu seperti malaikat. Nah begitu, padahal itu tidak boleh dilakukan. Nah demikian juga Bapak Ibu sekalian, pada saat kita hidup di muka bumi juga sama begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat zalim kepada sesama manusia itu, mereka itu bukan lapar, bukan tidak punya, bahkan mereka itu kedudukannya mentereng, apa saja punya. Ya kan? Mereka itu apa saja punya. Tetapi karena manusia itu tidak sadar dengan syahwat yang ia miliki itu tidak terkendali, akibatnya adalah iblis, setan itu mudah masuk ke dalam diri kita untuk kita memiliki keinginan yang lebih lagi, sehingga kemudian terjebak kepada rayuan iblis laknatullah itu tadi. Baik dalam konteks harta, baik dalam konteks kedudukan, baik dalam konteks macam-macam begitu. Nah kalau kita lihat kehidupan sosial kita begitu Bapak Ibu. Para pejabat kita itu kan kurang apa, ya kan? Hidupnya itu luar biasa. Gajinya ya juga nggak main-main. Tetapi itu masih mencari sesuatu yang lain yang lebih besar daripada itu. Padahal hidupnya dari sisi harta, dari sisi kedudukan, dari sisi kemuliaan kurang apa. Tapi masih mencari-cari sesuatu yang tidak halal. Nah ini. Nah itulah manusia Bapak Ibu sekalian. Maka disinilah fungsi daripada risalah, fungsi daripada hidayah, fungsi daripada Al-Quran itu untuk membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terus kepada kita semua supaya kita tidak terjebak kepada keinginan-keinginan yang kemudian menggelincirkan kita kepada sesuatu yang tidak halal, kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah fungsi daripada Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian. Makanya penting bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk terus mentadarus Al-Quran itu, memahami maknanya. Ya supaya apa? Supaya perintah apa yang ada di dalam Al-Quran, larangan apa kepada kita di dalam Al-Quran itu, supaya kita berpegang itu semua. Sehingga kemudian kita betul-betul menjadi orang yang sukses, sebagai seorang khalifah yang sukses di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo masih ada waktu untuk kita terus mentadarus Al-Quran Bapak Ibu sekalian, sebagai risalah Allah, sebagai hidayah Allah kepada kita semua,
sehingga kita tidak jatuh yang kedua kalinya di dalam hidup ini. Tetapi kita terus dengan dengan hidayah itu bisa terus melakukan pertaubatan, mengakui kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, ya kan? Yang pernah kita lakukan, kita salah, kita akui, kita melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jalan yang nantinya bisa membuka lagi pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana nenek moyang kita, ya, Nabiullah Adam alaihissalam dan Hawa bisa lagi kembali ke surga karena apa? Karena pertaubatan. Bertaubat kepada Allah, ngakui kesalahan, kembali ya kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga begitu kita, Bapak Ibu sekalian, kita tentu ingin bisa kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin begitu ya dari pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabiullah Adam alaihissalam ini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bersama, sehingga kita terus konsisten di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Ada kekhilafan, mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.